demi keajaibanmu di setiap langkah hidupku, penyertaanmu. Shalom saudara, kita ketemu lagi ya. Ya saudara, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Mazmur pasal 117 saudara. Ini pasal yang terpendek di Alkitab, cuma 2 ayat aja. Saudara kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Judul perikopnya, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, ini pasal yang terpendek di Alkitab, cuman 2 ayat. Ini juga kalau Alkitab itu dibagi 2, tengah-tengahnya ya Mazmur 117 ini saudara. Ya. Di tengah-tengahnya ini ada ajaan untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ada kekuatan dan kedahsyatan kasih dari Tuhan. Nah saudara, kata memuji itu dalam bahasa aslinya itu membanggakan. Jadi bahasa aslinya itu halal saudara. Artinya membanggakan. Dia membanggakannya aktif saudara. Jadi dia membanggakannya itu nggak cuma diem-dieman, tapi dia melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia ini membanggakan Tuhan. Dan itu nggak dilakukan sekali aja, tapi berulang-ulang kali dilakukan. Saudara, membanggakan ini dia berbicara dengan penuh kebanggaan dan kepuasan tentang apa yang telah dilakukan seseorang. Kemampuannya, kuasanya. Jadi dia membanggakannya, memuji-mujinya, membanggakannya itu ekspresinya itu bahkan dibilang seperti orang yang dalam tanda kutip itu gila. Jadi ekspresinya itu luar biasa saudara. Dia membanggakan dengan ekspresi yang luar biasa. Kalau orang sekarang bilang ekspresinya itu sewangar gitu ya. Tapi bukan sangar dalam konteks yang negatif saudara. Tapi sewangar ini luar biasa ya. Dia membanggakan Tuhan itu. Wah Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Wah Tuhan itu dalam hidupku tuh gak ada tandingannya. Jadi dia membanggakan seperti itu. Melakukannya itu seperti orang gila saudara. Tapi gila dalam tanda kutip. Terus megahkanlah Dia segala suku bangsa ya kan. Memegahkan ini dalam bahasa Ibraninya itu syabah. Dia juga aktif saudara. Dan melakukannya berulang-ulang. Dia memuji karena apa yang telah dilakukan oleh orang yang dia puji. Keberaniannya itu yang dia puji dan dilakukan dalam konteks publik. Jadi artinya ini ditunjukkan. Jadi dia memuji. Waktu dia memuji Tuhan itu ditunjukkan sama orang. Jadi ini dua-duanya ini kata dua-duanya ini saudara, kedua kata ini itu ditunjukkan dan dilakukan berulang-ulang tanpa berhenti. Memegahkan ini saudara dilakukan dengan suara yang keras. Jadi ini saudara ya, pujilah Tuhan hai segala suku bangsa, megahkanlah Dia. Itu ayo berekspresi, ekspresikan. Ekspresi yang dalam tanda kutip itu bahkan seperti orang gila. Yang kedua megahkan, ekspresikan itu dengan suara yang keras bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi ini diajak sama pemazmur ini saudara ya. Diajak sama pemazmur ini untuk benar-benar memuji Tuhan itu sampai ya memang Dia layak dipuji. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan untuk memuji Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa yang kamu bisa lakukan. Jadi gitu. Jadi saudara, pujian atau penyembahan yang dimaksudkan oleh pemazmur ini gak cuma sekedar kita ini muji Tuhan, enggak cuma sekedar kita ini menyembah Tuhan, mungkin kita nangis gitu, enggak saudara. Tapi dia bilang
ekspresikan dengan luar biasa, dengan ekspresimu yang dalam tanda kutip itu gila, dengan ekspresimu yang bersuara keras, supaya semua orang tahu. Tapi gak cuma melakukan itu, tapi kamu melakukannya karena kamu tahu apa yang Tuhan itu sudah lakukan untuk kamu, karena kamu mengenali Dia, mengetahui. Hanya pemazmur bilang, kamu harus memiliki kedalaman dengan Tuhan, baru kamu bisa memuji Tuhan dengan ekspresi yang seperti itu. Nah, gitu. Jadi memuji Tuhan itu gak cuma sekedar wah kita hingar-bingar gitu, loncat-loncat, itu enggak saudara, tapi ada kedalaman yang Dia miliki. Jadi katanya pemazmur gitu. Jadi gini saudara, ada orang yang berpikir, oh kalau muji Tuhan tuh harus loncat-loncat, ya nggak ada salahnya. Tapi loncat-loncat tanpa kita memaknai dengan benar, ya nggak ada artinya sebenarnya. Ya cuman kita sebenarnya kayak lagi party aja, lagi pesta, terus kita seneng-seneng. Atau mungkin kayak kita di klub-klub malam, di pub gitu, kita dance. Kalau kita nggak memaknai dengan benar, ya nggak ada artinya. Cuma luapan-luapan emosi aja. Nah, pemazmur memberikan satu dorongan, memberikan satu garis bahwa kamu harus punya kedalaman dengan Tuhan, baru kamu bisa memuji dengan cara yang seperti itu. Pemazmur sedang menunjukkan gini, kita ini bahkan bangsa-bangsa itu loh, secara universal seharusnya kita ini memuji Tuhan. Kita semuanya ini seharusnya dipanggil untuk memuji Tuhan. Saudara, kita ini seharusnya memuji Tuhan itu dengan penuh kebanggaan dan kekaguman terhadap Tuhan. Kenapa? Karena kita ini bukan cuma dipanggil. Firman Tuhan kan bilang, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ya kan? Semua dipanggil. Ayo memuji Tuhan, ayo memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Ayo diajak. Nah, kita merasa terhormat. Kenapa? Karena kita orang-orang yang menerima anugerah dari Tuhan. Kita ini menerima kehormatan dari Tuhan. Orang-orang yang harusnya binasa, orang-orang yang gak layak seharusnya, tapi bisa mengalami keintiman dengan Tuhan, bisa mengalami anugerah dari Tuhan, bisa mengenali Tuhan, Allah semesta alam. Gimana kok kita ini bisa sampai menjawab panggilan Tuhan itu? Kalau kita pikir-pikirkan lagi saudara, gimana kita semua ini jadi orang Kristen? Saudara coba pikirkan, coba renungkan lagi. Bagaimana pengalaman pertobatan saudara? Kalau kita pikir-pikirkan lagi, pasti luar biasa saudara. Kok bisa ya dulu? Kok bisa dulu itu sampai mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Kok bisa? Kok aku mau? Dan kok sampai hari ini aku mau bertahan? Gak cuma bertahan, tapi sampai hari ini mau melayani Tuhan. Gak harus khotbah, gak harus jadi WL, gak harus jadi pemain musik. Melayani itu bisa di segala bidang saudara. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan-pergaulan kita, kita melayani Tuhan. Kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kok bisa? Kita sebenarnya punya alasan-alasan untuk meninggalkan Tuhan. Sebenarnya secara logika dunia, sebenarnya kita punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Tapi kenapa kok kita nggak meninggalkan Tuhan? Kenapa kok kita ini tetap lurus dalam jalannya Tuhan? Kenapa? Ini yang waktu kita mulai lemah, saudara ya, kita mulai perlu merenungkan hal-hal seperti ini. Kadang kita ini waktu kita kuat, kita berapi-api kan saudara. Wah Tuhan tuh baik, wah Tuhan tuh baik. Begitu kita menghadapi problem yang pelik saudara, problem yang gak enak, ya semua problem gak enak saudara.
Kita mulai, kenapa Tuhan nggak nolong aku? Kenapa Tuhan nggak nolong aku? Sebenarnya itu ada begitu banyak godaan, dan godaan supaya kita ini mulai menjauh dari Tuhan. Tapi kenapa kok kita masih bertahan? Saudara, saya percaya itu ada karya Roh Kudus di dalam hidup kita yang memampukan kita terus ada dalam rencananya Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Bagaimana dalam pandangan pemazmur, saudara? Dia lagi bilang, Tuhan tuh layak untuk dipuji. Kalau kamu mengenali Tuhan, kalau kamu sudah mengalami Tuhan sungguh-sungguh, memahami Tuhan, dia layak untuk dipuji sungguh-sungguh di depan semua orang. Dia layak untuk dibanggakan sungguh-sungguh di depan semua orang. Sampai semua orang melihat. Bukan pamer loh saudara. Tapi memang seharusnya dia ini dijunjung tinggi, dia ini dipuja. Karena apa yang Tuhan lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh Allah bangsa-bangsa. Menurut pemazmur ini. Apa yang gak bisa dilakukan oleh Allah bangsa-bangsa? Memberikan keselamatan. Memberikan keselamatan yang kekal. Memberikan keselamatan yang sebenarnya tidak bisa diusahakan oleh manusia. Itu yang gak bisa dilakukan oleh Allah bangsa-bangsa. Itulah kenapa muncul agama. Agama itu apa? Agama itu sebenarnya usaha manusia untuk mencari Tuhan. Itulah kenapa isinya agama itu seperangkat peraturan, ritual. Kalau ritual satu dilanggar, wah kita bakal terkutuk. Kalau ada ritual satu yang kelewatan, atau ada satu peraturan yang terlewatkan, kita hidup terkutuk. Kenapa? Karena manusia yang berusaha mencari Tuhan. Tuhannya ongkang-ongkang. Tuhannya bangsa-bangsa ini ongkang-ongkang di atas mungkin. Atau entah ongkang-ongkang di mana. Menurut pemazmur ini, saudara. Dia memahami betul keselamatan itu nggak bisa diusahakan sama manusia. Itu cuma Tuhan yang bisa memberikan. Kenapa? Karena manusia ini berdosa. Apa yang dia lakukan selalu ada bau-bau dosanya. Waktu kita melayani, saudara misalnya. Waktu kita melayani. Waktu kita dibilang, wah luar biasa pelayanannya. Dalam hati ada sedikit rasa menikmati. Wah iya ya hebat aku. Kesombongan ada mulai. Saudara, konsepnya dosa itu nggak peduli dosa besar, dosa kecil, semua itu upahnya maut, saudara. Dosa kelihatan, dosa nggak kelihatan, upahnya sama, maut. Nah, pemazmur memahami ini. Mana ada Allah bangsa-bangsa yang bisa memberi keselamatan yang seperti itu? Nggak ada. Mereka yang mencari Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia yang datang mencari kita. Dia yang kasih kita anugerah. Dia yang memilih kita. Sementara Allah bangsa-bangsa itu tidak bisa memberikan kepastian dalam keselamatan. Mereka cuma minta pemujaan. Dengan imbalan apa? Dengan imbalan rezeki, sesuatu yang fana. Sementara sisi terdalamnya manusia tidak tersentuh. Kebutuhan terdalamnya manusia itu nggak tersentuh. Apa kebutuhannya manusia yang paling dalam? Keselamatan yang kekal. Dan itu digenapi melalui Yesus. Nah saudara, kita layak memuji Tuhan, Bu. Kenapa? Kalau kita renung-renungkan lagi, begitu luar biasa caranya Tuhan membawa kita masuk ke dalam rencananya. Membawa kita hidup di dalam jalan Tuhan. Karena kalau kita nggak hidup di dalam jalan Tuhan, kita binasa. Sementara Tuhan itu membawa kita, menarik kita, ayo kamu ikut di jalanku. Kamu menikmati anugerahku. Kamu menikmati kasihku. Kamu akan melihat keindahan demi keindahan terjadi di dalam hidupmu. Loh, keindahan yang seperti apa Tuhan? Apakah keindahannya kita mengalami mujizat demi mujizat, kita doa terus kita menerima jawaban, kita doa menerima jawaban, kita doa menerima jawaban? Pemazmur memahami betul, saudara, bahwa keindahan yang sesungguhnya adalah waktu kita ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Permintaan-permintaan yang dikabulkan itu hanyalah aksesoris.
Itu bukanlah pokok, bukanlah inti dari hubungan kita dengan Tuhan. Inti dari hubungan kita dengan Tuhan adalah kasih-Nya dinyatakan kepada kita. Kita yang seharusnya binasa ditebus jadi miliknya Tuhan. Itu dia. Itulah kenapa terus dia lanjut, saudara. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi pemazmur ini memahami, gak ada yang lain yang bisa memberikan sesuatu yang paling mendasar, sesuatu yang paling inti, yang paling esensial yang dibutuhkan oleh manusia. Kenapa manusia itu kalau sama Allahnya bangsa-bangsa, mereka yang cari Tuhan kok. Mereka yang mencari Tuhan. Mereka bikin peraturan-peraturan supaya bisa ketemu sama Tuhan. Tapi apakah Tuhannya ketemu? Jadi pemazmur memahami itu. Sementara kita ini ada di dalam anugerahnya Tuhan, dipimpin Tuhan, jalan di dalam kasih-Nya. Kita melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kita melihat pernyataan-pernyataan kasih-Nya. Itulah kenapa, saudara, kasih itu suatu keindahan. Sebab kasih-Nya hebat, sebab keindahannya itu luar biasa. Dan kesetiaannya atas kita. Kesetiaan ini apa? Kesetiaan ini stabil, sesuatu yang stabil, kepastian untuk bisa dipercaya sampai akhir. Jadi Tuhan ini, saudara, dia nggak cuman menunjukkan kasih, dia nggak cuman menawarkan kepada kita ada keindahan di dalam hubungan, tapi dia sedang menunjukkan bahwa dia Allah yang bisa dipercaya. Dia Allah yang stabil, gak berubah-berubah. Dia gak pelin-pelan. Hari apa keputusannya apa, hari apa lagi keputusannya berubah lagi. Enggak. Dia Allah yang setia dengan rencananya. Itulah kenapa dia dibilang Allah yang sempurna. Dia Allah yang maha tahu. Dari awal sampai akhir kejadiannya, dia sudah tahu semuanya. Semua sudah terjadi di depannya. Itulah kenapa kita bisa percaya kepada Dia. Allah yang bisa dipercaya. Tuhan tuh memanggil kita bukannya tanpa maksud gitu loh, saudara. Karena Dia ini bisa dipercaya, karena Dia ini bisa kita andalkan, kita tahu Dia memanggil kita tuh bukan tanpa maksud. Ada rencananya, ada maksudnya, ada keindahan, ada kepastian dalam setiap rencana Tuhan terhadap kita. Jadi kita ini nggak diselamatkan sama Tuhan itu cuman ya sudahlah supaya kamu masuk surga. Enggak, saudara, enggak seperti itu. Enggak berhenti sampai di sana. Tapi karena ada maksud, ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan selesaikan di dalam hidup kita. Selama kamu ada di dunia, selama kamu ada di bumi, kamu membawa misi Tuhan. Enggak cuman jadi serupa, segambar dengan Tuhan, tapi ada efek, ada dampak dari keserupaan dan kesegambaranmu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin hidupmu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, itu berdampak juga pada orang lain, berdampak pada sekelilingmu. Itu bisa dirasakan oleh semua orang di sekelilingmu. Itulah kenapa pada akhirnya semuanya akan memuji Tuhan. Iya, Allahnya Dia ini luar biasa. Mengubah hidupnya sampai seperti itu. Luar biasa. Gak kaleng-kaleng ini Allahnya ini. Dulu hidupnya seperti itu, sekarang hidupnya seperti ini. Berubah, tapi bukan berubah jadi makin gak karu-karuan loh, saudara. Berubahnya itu makin luar biasa, makin serupa dan makin segambar dengan Tuhan. Allah itu kan kasih, saudara. Artinya kalau kita makin serupa dan segambar dengan Tuhan, setiap perbuatan yang keluar dari hidup kita itu adalah perbuatan kasih. Itu bukan kekuatannya kita sendiri, saudara. Kenapa? Karena kalau kita sendiri, kalau manusia sendiri, sebenarnya tidak bisa memproduksi kasih dari dalam dirinya. Dia harus memproduksi kasih dari sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan sumbernya. Itulah kenapa kalau kita ada dalam hubungan dengan Tuhan, makin hari kita makin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita menikmati kasih Tuhan. Lama-kelamaan hidup kita berubah. Hidup kita penuh kasih. Dan penuh kasihnya kita itu dirasakan oleh sekeliling kita. Disitulah orang akan berkata, ya Allahnya itu luar biasa.
Apa ya yang bikin dia tuh sampai seperti itu? Kenapa ya perubahannya bisa sampai ekstrim seperti itu? Saudara, banyak orang berpikir ya, bagaimana hidupku ini bisa berubah? Banyak orang mengalami ketakutan-ketakutan. Kalau ikut Tuhan nanti, wah gimana ini? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak bener, itu nggak bener. Bagaimana ini terusnya? Saudara, kalau Tuhan kasih kita visi, selalu ada provisi. Kalau Tuhan kasih kita panggilan, selalu ada penyertaan Tuhan. Tuhan itu nggak manipulatif, saudara. Dia nggak memanggil tanpa memberi penyertaan. Dia ini Allah yang bertanggung jawab. Dia ini nggak manggil kita cuman ayo kamu puji aku, ayo kamu puji aku, dan dia nggak bertanggung jawab untuk hidup kita. Enggak, dia nggak seperti itu. Dia bukan Allah yang seperti itu. Dia Allah yang bertanggung jawab. Waktu dia memanggil kita, dia akan memastikan apa-apa yang kita butuhkan. Kekuatan yang kita butuhkan itu ada untuk kita. Waktu kita hidup dalam rencananya seperti itu, saudara ya. Waktu kita hidup dalam panggilannya, saudara, kita akan melihat ada keindahannya Tuhan. Wah iya ya, ternyata Tuhan tuh melakukan ini untuk aku. Oh iya, ternyata Tuhan tuh melakukan ini untuk aku. Oh iya ya, ternyata Tuhan melakukan ini di dalam hidupku. Dan ini ternyata berdampak. Kita akan melihat setiap keindahan Tuhan di dalam hidup kita terjadi. Kita akan merasakan semakin hari, meskipun kondisi nggak menentu, saudara, kita akan tetap merasakan, bahkan justru semakin merasakan bahwa ada kepastian. Dia Allah yang pasti bisa dipercaya. Kita memang nggak bisa melihat apa-apa ke depan, saudara. Tapi dia Allah yang pasti bisa dipercaya. Kenapa? Karena dari dulu, sekarang, selama-lamanya, dia nggak pernah mengecewakan. Saudara, waktu kita menghadapi masalah, saudara ya. Waktu kita menghadapi masalah yang mungkin kita pernah menghadapi masalah yang begitu berat, saudara. Kita mungkin berpikir, wah ini gimana ya, kayaknya nggak ada jalan keluar, Tuhan gimana? Kita sudah berdoa, tapi Tuhan nggak jawab-jawab. Iman kita kadang-kadang sampai sudah kedodoran. Kadang-kadang kita ini sudah sampai kendor imannya. Mosok Tuhan ini bakal nolong nanti. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apakah pernah Tuhan itu membiarkan kita? Nggak pernah kan? Selalu ada penyertaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Benar gak, saudara? Gak pernah kita ditinggal gitu aja. Selalu ada jalan keluarnya. Banyak orang sekarang rame-rame lagi ngomong-ngomong 2023 resesi. Bahkan sekarang ini sudah mulai banyak yang resesi, saudara. Banyak orang ketakutan. Gimana ini Tuhan, kita hidup di dalam zaman seperti ini. Habis COVID, sekarang resesi. Nasib ini gimana Tuhan? Ya kan? Banyak orang berpikir seperti itu, saudara. Banyak orang mengeluh seperti itu. Saudara, kita memang gak ngerti apa-apa ke depan. Tapi Tuhan sudah tahu semuanya. Itulah kenapa, saudara, kita lakukan aja apa yang jadi bagian kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan yang terbaik. Selebihnya sudah urusannya Tuhan. Yuk kita fokus sama Tuhan aja. Bagaimana hidup kita ini bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuji Tuhan. Jadi, saudara, apa yang pemazmur katakan ini bukan berarti kita harus nyanyi-nyanyi yang sampai kayak orang gila gitu. Nyanyi-nyanyi yang suaranya keras-keras gitu. Bukan yang seperti itu. Tapi dia sebenarnya lagi ngomong, muliakan Tuhan. Ayo muliakan Tuhan. Jadi dalam setiap sisi kehidupan kita, dalam setiap kesempatan di dalam hidup kita, selalu ada cara untuk memuliakan Tuhan. Ayo lakukan itu. Tuhan sudah berbuat baik kepadamu. Tuhan sudah mengasihimu. Ayo muliakan Tuhan. Ayo kenali Tuhan dengan luar biasa. Ayo muliakan Dia. Puji Dia luar biasa. Itulah kenapa dibilang kita ini terpanggil. Sebenarnya kita ini terpanggil untuk apa? Untuk mengajak bangsa-bangsa itu memuji Tuhan. Untuk mengajak sekeliling kita itu pada akhirnya memuji Tuhan.
untuk mengajak siapapun yang bertemu dengan kita itu melihat ada Tuhan yang bisa dipuji melalui hidup kita. Amin, saudara. Saudara, setiap kesempatan di dalam hidup kita itu adalah kesempatan untuk memuji Tuhan. Kalau kita dipercayakan Tuhan pekerjaan, ada cara yang di dalamnya bisa membuat nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita dipercayakan pelayanan, ada cara bagaimana nama Tuhan dimuliakan lewat itu. Loh, bukannya pelayanan selalu memuliakan Tuhan? Oh, jangan salah, saudara. Berapa banyak orang dalam pelayanan itu justru cari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Berapa banyak orang dalam pelayanan malah sampai jatuh. Karena apa? Karena dia ingin memuaskan dirinya sendiri, jatuh ke dalam perselingkuhan, jatuh ke dalam penggelapan, korupsi. Kalau kita dipercayakan satu keluarga, bagaimana keluarga kita ini bisa memuliakan Tuhan? Ada banyak sisi dalam hidup kita yang kalau kita kerjakan sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita terpanggil untuk itu. Mari kita kerjakan panggilan kita sungguh-sungguh. Jadi pemazmur ini sedang mendorong kita. Ayo kerjakan panggilanmu sungguh-sungguh. Panggilanmu apa? Panggilanmu menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kemudian sekelilingmu merasakan dampaknya dan mereka ikut memuji Tuhan. Mereka ikut memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita hidup di dalam anugerahnya, dan bukan cuma hidup dalam anugerahnya, tapi kita menghidupi anugerahnya. Amin, saudara. Mari kita berdoa.